طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم. Selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, Ruslan Kandur. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kesempatan kali ini saya kembali akan mengkaji sebuah ide yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Shaidul Khatir. Beliau menyampaikan suatu ketika aku sedang dilanda sebuah masalah dan tidak ada tempat untuk kembali atau bersandar. Semua cara telah beliau lakukan, namun masalah itu masih tetap menimpa dirinya. Sehingga beliau berpikir dan beliau bertafakkur bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali dan bersandar selain kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Maka beliau tiba-tiba teringat sebuah ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana ayat ini menceritakan kisah tentang sholat khauf, yang mana sholat khauf ini adalah sholat yang dilakukan seseorang saat dalam keadaan genting ataupun dalam peperangan. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Yang artinya bahwa apabila kalian sedang berada dalam peperangan lalu datang waktu sholat dan kalian ingin mendirikannya, maka hendaknya kalian tidak sholat sendiri-sendiri. Hendaknya kalian sholat bersama kelompok kalian, dan hendaknya kalian juga memegang ataupun bersenjata. Lalu beliau berpikir bahwa tawakal itu tidak cukup hanya dengan pasrah saja. Perlu adanya usaha, perlu adanya al-akhdhu bil asbab, yaitu mencari sebab. Karena dengan mengambil sebab, mengambil langkah, maka tawakal kita kepada Allah akan semakin kuat. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mendefinisikan sebuah makna dari tawakal, yaitu bersandar diri kepada Allah, meneguhkan hati baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sehingga hatinya tetap tenang dan tentram. Nah, dari pelajaran tawakal ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari sahabat Amru ibnu Umayyah. Beliau menceritakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membawa ontanya. Lalu lelaki ini berkata, ursiluna qati ya Rasulullah, apakah saya lepaskan saja onta betina saya ini dan bertawakal? Kata Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ya'qilha wa tawakkal, ikatlah ontamu lalu bertawakallah kepada Allah. Subhanallah, betapa agama ini sungguh sempurna dan betapa tawakal tidak seperti dipahami banyak orang. Jadi tawakal itu banyak sekali orang-orang di zaman ini yang salah dalam memahami makna tawakal itu sendiri. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu beda antara tawakal dan pasrah. Orang yang pasrah, dia tidak mengambil langkah, dia menyerah terhadap keadaan dan tidak ada usaha dalam menghadapi masalahnya.
Sementara tawakal, dia berusaha, dia mencari sebab, al-akhdhu bil asbab, lalu dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya, perkara yang dihadapinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya ini, dari kesimpulan yang saya baca, beliau menyimpulkan bahwa tidak ada dalam kehidupan dunia ini sesuatu perkara sekecil apapun tanpa melibatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mau mencari kerja, melamar kerja, perlu usaha, tapi jangan lupa tawakal kepada Allah. Mau belajar, thalibul ilm, ketika harus keluar dari rumah, harus baca doa dan bertawakal kepada Allah. Artinya setiap perkara yang ingin kita ambil atau setiap langkah yang ingin kita raih, libatkan Allah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya apa saja dalam segala urusan. Inilah makna tawakal. Jumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where